pastinya harus kembali lagi ke channel saya, yaitu channel Asma Saragi Sebaya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang pembahasan soal-soal dari materi gerak lurus beraturan. Nah, sebelum itu juga, maka seperti yang kita katakan, tetap aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya apa? Supaya kamu tahu ada pemberitahuan dari video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa like and subscribe. Oke, next kita masuk hanya beberapa soal analisis tentang gerak lurus beraturan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan baik dalam persamaan ataupun tentang penurunan rumusnya. Nah, untuk topik kali ini kita khusus membahas tentang soal-soal. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu ada soal sebanyak 3 dulu ya. Oke, di soal yang pertama, di sini saya ada gambarkan orang ya. Nah, orang ini sebenarnya cuma satu, tapi saya gambarkan dia dalam 2 keadaan seperti itu. Nah, di sini dikatakan apa? Ada seorang siswa. Ini siswanya ya. Ada seorang siswa berlari dari P ke Q. Ya, berlari dari P ke Q pada kemajuan 6 meter per sekon selama 6 menit. Oke, nah berarti yang pertama adalah kita persepsikan adalah P ke Q. Nah di sini katanya apa? Siswa, udah. Berarti ada kata kelajuan. Kelajuan kecepatan kemarin sudah kita sepakati ya. Itu kita simbolkan dengan V yang berasal dari kata velocity. Oke, next kita buat yang pertama, number 1. Nah dikatakan di sini apa tadi? Kelajuannya 6 meter per sekon. Itu pada siapa? Jarak P ke Q. Berarti jarak P ke Q. Oke, berarti kelajuannya apa tadi? Kita lambangkan adalah V. Berasal dari kata velocity ya. Oke, kemudian P ke Q katanya, berarti PQ. Berapa dikatakan di soal? 6 meter per sekon. Berarti di sini adalah 6 meter per sekon. Oke, next. Selama 5 menit. Berarti waktunya 5 menit. Waktu berarti dalam fisika yaitu time ya. Bahasa Inggrisnya waktu, time. Oke, berarti P ke Q itu katanya 5 menit. Oke. Nah, sementara satuan SI dari waktu itu adalah sekon. Menit ke sekon berarti kali 60. Berarti di sini apa? Sama dengan 5 kali 60. Berarti sama dengan ya 300 sekon. Oke, belum selesai. Kemudian dia berlari dari Q ke R. Nampak ya? Q ke R. Dari Q ke R katanya berapa? Dengan kelajuan. Tadi kelajuan adalah V ya. Berarti saya buat di sini adalah V. V siapa katanya? V Q ke R sama dengan 8 meter per sekon. Oke. Selama 1 menit 15 sekon. Berarti waktunya tadi T. Berarti T Q ke R sama dengan berapa? 1 menit 15 sekon. 1 menit 15 sekon. 1 menit 60 detik. 60 plus 15 berarti berapa? 75. Oke, berarti di sini sama dengan 75 sekon. Oke, 75 sekon ya. Nah, kemudian apa dikatakan di soal? Tentukan perpindahannya. Oke, perpindahannya berarti kita harus mencari P ke Q berapa dan Q ke R berapa. Seperti itu. Kenapa? Dia hanya berjalan satu arah nih. Berarti perpindahannya di sini bisa kita persepsikan itu sama dengan jaraknya. Perpindahan jarak itu kita simbolkan dengan S. Berasal dari kata space. Oke, berarti yang ditanya di sini adalah S. S dari mana? Berarti S dari P sampai ke R. Oke, satu-satu kita cari. Ada P ke Q, ada Q ke R. Oke, next ya. Berarti S, P ke Q. Ingat, rumus GLB yang sebelumnya bahwa S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Itu sudah ada di persamaan-persamaan yang sebelumnya ya. Oke, berarti di sini konsisten dong.
Berarti V siapa? PQ kali. Kali saya buat titik ya. Kali TPQ. Oke. Berarti VPQ itu berapa? 6. Berarti 6 kali. TPQ itu berapa? 300. Berarti 6 kali 300. Berarti sama dengan 1800 meter. Oke. Berarti jarak yang ditempuh si anak ini, si siswa ini dari P ke Q adalah 1800 meter. Oke, itu ya. Kemudian dari Q ke R. Q ke R berarti tadi konsisten lagi. S Q ke R. Caplok rumusnya. Berarti V Q ke R dikali. Oke, konsisten. Berarti T Q ke R. Berarti sama dengan V Q ke R. Berarti ini 8 ya. Berarti 8 dikali T Q ke R. Berarti 75. 8 kali 75, 5 kali 8, 40. 7 kali 8, 56, ya kan? 56 ditambah 4 tadi, berarti berapa? 400. Apa satuannya? Berarti meter. Oke, and the last. Berarti di sini apa? Tadi kita katakan perpindahannya sama dengan jaraknya. Loh, kenapa pula bisa? Sementara kemarin kita sepakati bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor, sementara jarak itu adalah besaran skalar. Nah, konsepnya di sini kan dia berjalan satu arah dan anaknya cuma satu juga, kan gitu. Berarti jarak yang ditempuh itu sama dengan perpindahannya. Oke, berarti di sini apa? Maka S P ke R itu sama dengan next, berarti S apa kita buat di sini? S Q ke R. S P ke Q plus S Q ke R. Berarti sama dengan S P ke Q. Berarti 1800 plus di sini berarti 400 sama dengan 1800 berarti 2200 ya. Berarti 2200 meter. Oke, atau kalau misalnya nanti optionnya dalam kilometer, berarti meter ke kilometer cukup dibagi 1000. Berarti berapa? 2,2 kilometer. Inilah jawabannya. Oke, seperti itu ya. Nah, next. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Nah, soal ini adalah soal analisis. Dan ini sangat sering keluar, misalnya nanti kalau sebelumnya itu ada soal UN ataupun misalnya soal-soal testing mau masuk ke SMA yang plus, bisa kita katakan ya. Itu soalnya sangat-sangat analisis. Next, nomor 2. Itu dikatakan apa? Luna mengendarai mobil dari kota A menuju kota B. Berarti ada dua kota, kota A menuju kota B. Aku gambarkan dulu kotanya. Dari kota A menuju kota B. Misal ini kota A menuju kota B. Katanya apa? Dengan kecepatan 30 km per jam. Saya misalkan di sini si Luna. Oke, si Luna. Kemudian katanya apa di sini? Mengendarai dengan kecepatan berapa katanya? 30 km per jam. Si Luna saya simbolkan dengan L ya. Berarti di sini VL sama dengan berapa? 30 km per jam. Oke, ini adalah si Luna. Pada saat bersamaan, berarti pada saat waktu yang samaan, ada dua orang tadi, Luna dan Bara. Bara berangkat dari kota B ke kota A. Misal ini kota A, ini kota B. Aku si Luna, di situ si Bara. Aku berangkat dengan kecepatan 30 km per jam. Sementara dia berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, berarti di sini ada si Bara. Saya gambarkan si Bara di sini. Kecepatan si Bara katanya berapa? Dengan kecepatan 60 km per jam.
Berarti ini saya buat 60 km per jam. Oke. Kemudian apa lagi katanya? A dan B berjarak 140 km. A dan B berjarak 140 km. 140 km. Jarak tadi apa? Jarak itu adalah S. Oke. Kemudian apa lagi katanya di sini? Jarak yang ditempuh Luna ketika berpapasan dengan Bara. Misal ini ya, ada dua anak. Ini Luna, ini tadi Bara. Mereka berjalan pada saat yang bersamaan. Ini kecepatannya berapa? 30 dan ini adalah kecepatannya 60. Mereka jalan di titik tengah atau di antara kota A dan B, mereka berpapasan. Pertanyaannya di soal, jarak yang ditempuh Luna ketika berpapasan. Berarti jarak yang ditempuh si Luna dari kota dia ke tempat berpapasan berapa meter? Seperti itu. Oke, kita masukkan. Berarti mereka bertemu di tengah-tengah ya. Mereka bertemu di tengah-tengah, saya misalkan inilah pertemuan mereka. Oke, berarti ini pertemuan mereka. Berarti ini mereka sudah menempuh. Si Luna bergerak. Berarti di sini ada apa? Ada jarak si Luna. Si Bara bergerak. Berarti di sini ada jarak si Bara, SB. Bahwa dikatakan jarak yang ditempuh si Luna ke titik berpapasan dengan jarak yang ditempuh si Bara ke titik berpapasan itu adalah jarak sesungguhnya dari kota A ke B. Berarti apa tadi kita katakan? Bahwa bisa kita apresiasikan S Luna ya tambah S Bara itu sama dengan S total. Seperti itu. Oke, kita masukkan bahwa S tadi adalah V kali T. Berarti apa kita buat? Konsisten dong. Berarti V Luna kali T tambah konsisten B Bara. Berarti V Bara kali T sama dengan S total. Oke, main masukkan. Berarti V Luna 30. Berarti 30 T plus. Di sini berarti berapa? 60 ya. Berarti 60 T sama dengan S totalmu berapa? 140. Berarti 140. Next, 30 tambah 60 berarti berapa? 90 T sama dengan 140. Oke, ruas kanan dan kiri yang sama, kiamat musnah ya. Maka yang tersisa apa? Bahwa 9T sama dengan 14 dan T sama dengan 14 per 9. Konsisten, satuannya jam. Kenapa harus jam? Berasal dari kata kilometernya per jam. Seperti itu. Oke, belum selesai. Oke, nah pertanyaan tadi di soal adalah berapa jarak yang ditempuh si Luna. Oke, tadi jarak itu adalah space ya, berarti S. Berarti S Luna. Itu yang ditanya ya, berarti S Luna. Oke. Nah, konsisten. Berarti di sini S Luna ya, berarti S Luna itu sama dengan apa? Bahwa S Luna itu tadi V Luna dikali dengan T. Berapa tadi V Luna? V Luna adalah 30. Berarti 30 dikali. Berarti di sini 14 per 9. Oke, ada yang kiamat? Pastinya ada. 30 sama-sama bagi 3 berarti 10 dan ini adalah 3. 10 kali 14. Berarti 10 kali 14 itu adalah 140. 140 bagi 3. Berarti 140 bagi 3 itu sekitar 46,66 sekian gitu ya. Berarti pembulatan. Pembulatannya adalah 47 kilometer. Kenapa kilometer? Tadi berasal dari kata kilometer per jam. Itu dia. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Oke, N12. Berarti di sini ada soal yang nomor 3. Berarti soal nomor 3 saya rasa saya hapus yang mana ini ya. Berarti saya hapus soal nomor 3 itu ini saja. Saya hapus.
Oke, di sini saya hapus ya. Oke, untuk soal nomor 3, dikatakan apa di untuk soal nomor 3? Bahwa Lara mengendarai sepeda motor menuju kota X. Ada si Lara mau ke kota X. Katanya apa? Dia berangkat pada pukul 9. Berarti untuk soal nomor 3, udah. Ini saya buat si Lara dulu ya. Lara. Dia katanya berangkat pada pukul 9. Berarti saya buat sini berangkat. Berangkat pukul 9. Berarti 09.00. Itu dia. Dengan kecepatan 40 km per jam. Itu kecepatan siapa? Kecepatan si Lara. Kecepatan tadi adalah V. Berarti V Lara sama dengan 40 km per jam. Oke, next. Katanya apa lagi? 1 jam kemudian. 1 jam kemudian berarti menyusul. Si Indra berangkat dari tempat yang sama menuju kota X. Berarti tadi ini si Lara mau ke kota X jam 9. Kecepatannya 40. 1 jam lagi kemudian si Indra datang mau ke kota X juga dengan kecepatan 60. Berarti kita buat bara. Di sini saya buat bara ya. Atau dikatakan sini namanya adalah Indra. Indra katanya berapa? Kecepatannya berarti V Indra itu sama dengan 60 km per jam. 60 km per jam. Kemudian apa? Indra akan menyusul pada jarak dan pukul berapa? Begitu. Dia akan bisa menyusul si Lara ini pada pukul berapa dan pada jarak berapa, kan gitu. Yang pasti jarak susul mereka itu nanti akan sama. Berapa yang ditempuh si Lara dengan berapa yang ditempuh si Indra untuk bersusulan itu akan sama. Oke, berarti di sini apa yang kita buat? 1 jam kemudian berarti ada selisih waktu. Selisih itu selalu dilambangkan dengan delta. Berarti waktu adalah T. Berarti delta T gitu. Berarti di sini apa kita buat? Di sini berarti persepsinya delta T sama dengan 1 jam. Selisih waktu mereka adalah 1 jam. Nah, yang namanya selisih berarti biasanya T2 kurang T1. Atau bisa juga T1 kurang T2. Lantas yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yaitu adalah T1 kurang T2. Kenapa? Yang pertama berangkat itu adalah si Lara. Lara itu kita anggap orang pertama. Sementara orang kedua itu adalah si Indra. Berarti persepsinya di sini kebuang adalah T1 kurang T2 sama dengan 1 jam. Kenapa tadi T1? Karena yang berangkat pertama adalah si Lara. Seperti itu. Atau kalau aku ganti, berarti di sini jadi apa? T1 ya. Aku mau ngambil di sini T2-nya aja deh. Berarti T2 sama dengan T1 dikurang 1. Bisa ya sampai sini? T2 sama dengan T1 dikurang 1. Supaya aku dapatkan berapa waktu si Indra untuk bisa menyusul si Lara, gitu. Oke, next. Berarti apa di sini? Mereka sama-sama mau ke kota si X. Berarti jarak mereka dari kediaman yang sama ke kota X itu adalah sama, gitu. Berarti apa yang bisa aku buat? Bahwa S si Lara itu akan sama dengan S si Indra. Konsisten. Tadi S itu adalah V kali T. Berarti apa? V Lara kali T Lara. T Lara berarti orang pertama ya. T1 saya buat. Sama dengan Indra. Berarti di sini apa? V Indra kali T Indra berarti orang kedua. Next. Kita gantikan persamaannya. Berarti V Lara dikali T1 sama dengan, ku ganti T2-nya ya, berarti V Indra kali T1 kurang 1. Berarti T1 kurang 1
masukkan VL. VL berapa? 40. Berarti 40 T1 sama dengan, berarti berapa di sini? VI. VI 60. Berarti 60 T1 kurang 1. Next, berarti di sini apa? 40 T1 sama dengan 60 T1 kurang 60. Saya rasa sampai sini masih bisa diikutin ya. Itu hanya perkalian matematika. Oke, sedikit lagi. Oke, berarti kita pindahkan 40 pindah ke ruas kiri, sementara 60 yang negatif pindah ke ruas kanan. Negatif pindah ke ruas kanan berarti positif. Yang sudah positif kian pindah ke ruas kiri berarti negatif. Berarti jadi apa? 60 sama dengan 60T dikurang 40T1. Next, 60 sama dengan 20T1. Ada yang kiamat? Pastinya ada. Maka T1 sama dengan 60 per 20 sama dengan 3 jam. Berarti 3 jamlah waktu yang bisa ditempuh si Indra untuk menyusul si Lara. Sementara si Lara tadi berangkat jam 9. Berarti 3 jam waktu tempuhnya berarti jadi berapa? Jam 12. Berarti waktu susul. Berarti di sini jadi jam berapa? Berarti jam 9:09:00 tambah 03:00. Berarti sama dengan jam 12 tepat. Satu lagi, pertanyaannya apa tadi di sini? Pada jarak berapa kan gitu kan? Maka aku ambil persepsi dari salah satu aja. Maka S-nya di sini apa? V kali T. Kalau di sini yang diketahui adalah T1, maka aku yang ambil adalah si Lara. Kalau T2 yang ku dapat, maka yang ku ambil adalah si Indra, kan gitu. Berarti jadi apa? V Lara kali T1. Aku ambil ini aja. Kamu boleh ngambil ini, kamu boleh ngambil ini. Terserah. Oke. Berarti V Lara. V Lara tadi 40. Berarti 40 dikali T1. Berarti T1-nya berapa? 3 jam. 40 kali 3 berarti berapa? 120. Berarti sama dengan 120 kilometer. Berarti kesimpulannya adalah Indra dapat menyusul Lara 3 jam kemudian. Berarti jam 9 tambah 3 berarti jam 12. Satu lagi, pada jarak berapa bahwa dia bisa mengejar si Lara itu pada jarak berapa? 120 km. Seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan dari 3 soal GLB. And the next kita akan masuk ke pembahasan soal-soal analisis selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih.